Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kudrat-Nya. Alhamdulillah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan kali ini dengan hati yang mungkin senang, bahagia dan senang ini hari ini. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan senang ya bisa berfoto sama Ustaz Handi Buni. Gitu. Ya teman-teman, salam dan salam selamanya dicoba limpahkan kepada junjungan kita Ani Habibi wa Habibana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi umat yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semua, seperti yang sudah kita rencanakan di awal, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum ini masih fokus? Insya Sudah makan. Kalau sudah makan, sudah pada makan semuanya dikasih konsumsi ya. Oke. Untuk memastikan bahwa kalian itu masih fokus, ya, Bapak ajak kalian melihat tangan Bapak, ya. Oke, tangan Bapak ada berapa? Ada satu. Tangan Bapak ada dua. Oh ya, sekali. Ya, benar kan? Iya, benar ya. Kurang fokus nih. Boleh. Sekali lagi. Ya. Oke. Nah, masih lihat di tangan Bapak. Ya, ini berapa? Satu. Berapa? Empat. Berapa? Dua. Oke. Ada yang pernah mengikuti game ini? Nah, Bapak akan ubah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Siap berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kata kuncinya adalah pengalaman adalah ilmu yang paling berharga. Masa lalu adalah ilmu yang paling berharga. Ya. Siap. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2. Salah. 3, Salah. 4. Kata kuncinya apa? Pengalaman adalah pengalaman adalah Masa lalu adalah pengalaman yang terbaik. Nah, masa lalu adalah pengalaman terbaik, adalah masa lalu adalah ilmu yang paling berharga. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Berapapun yang diangkat pasti akan 1 contoh. Ini berapa? 1. Kenapa 1? Karena sebelumnya yang diangkat berapa? 1. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum 3 yang diangkat berapa? 1. Nah, 1. Nah, ini berapa? 5. Sebelum 5 berapa? Ini 3 berarti 3. Bapak kasih contoh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, 1, 4, 1, 5, 2. Paham gak sih? Paham. Ulang. Gak dibantu ya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, 2. Paham gak? Paham. Nah, teman-teman, nah ini dengan kelompok kali ini, ya, teman-teman, Bapak akan memberikan dulu langkah-langkahnya, ya, dimana langkah-langkah yang pertama itu teman-teman nanti akan dibagikan lembar kerja di sini, lembar kerja peserta didik dibagikan lembar kerja nanti untuk mengisi teman-teman semua. Kemudian yang kedua nanti teman-teman akan nonton film, nonton video. Nah, nonton video itu baru nonton video tentang attitude-mu, masa depanmu. Ya, setelah menonton attitude masa depanmu, nanti teman-teman akan menuangkan di lembar kerjanya. Nanti di video ini ada attitude yang baik dan ada attitude yang buruk. Mungkin nanti bisa dituangkan attitude yang baiknya apa, attitude yang buruknya apa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian menulis attitude yang baik dan attitude yang buruk, kita sama-sama diskusi ya.
Itu setelah sama-sama diskusi, kita akan melakukan refleksi, ya, refleksi dari film tadi, kemudian refleksi dari kegiatan ini. Nah, kemudian nanti akhirnya kita akan menyimpulkan hasil dari kegiatan ini apa. Kemudian nanti akan ada kesan kalian mengikuti kegiatan ini seperti apa. Kemudian kegiatan terakhir itu tutup. Nah ya, baik, awal akan memberikan kertasnya. Ini dipegang dulu. Kemudian ditulis namanya. Ya. Kemudian sudah ditulis namanya. Oke. Sebelum kita menonton, aku ingin nanya, apa itu attitude atau etika? Boleh berpendapat siapa? Dari sini dulu, beda gitu. Sifat, boleh. Mungkin etika itu lebih ke sesuatu yang dimulainya dari karakternya jadi habit. Oh, dimulai dari karakter jadi habit. Zidan, oke. Nah, selanjutnya ini Bapak akan menyanyikan video ya. Nanti kalian tonton videonya. Baik. Saya suruh menonton. Boleh garis klik bawahnya. Nah, kayak film-film Salem. Udah nontonnya? Sudah Pak. Sudah. Bagaimana? Ya. Menarik. Oke, menarik. Oke, teman-teman, selanjutnya teman-teman boleh tulis dulu. Nah, kita tulis sesuai dengan video yang barusan, film pendek barusan, perilaku baiknya apa, perilaku buruknya apa yang dimunculkan dari mulai dari berangkat sekolah sampai mungkin ketika mau sampai ke sekolah, di gerbang sekolah, terus ketika di dalam sekolah, ketika belajar, kemudian bagaimana di luar belajar. Ya, sesuai dengan apa yang kalian tangkap boleh ditulis. Perilaku baik apa, perilaku buruknya. Cukup ya. Dicukupkan. Nanti kalau kurang mungkin bisa nanti ditambahkan. Oke, kita sekarang berdiskusi ya. Oke. Dari film tersebut, kira-kira apa yang kalian dapat? Mulai dari Nabil. Mungkin yang saya dapat yang pertama apa? Ada yang mengatakan juga ada itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, jelaskan dari sana ada yang memang mendapatkan melakukan perbuatan yang tidak wajar sama sekali, bahkan ke orang tuanya pun, khususnya ke ibunya sebagai sebenarnya ia tidak menunjukkan sifat etika yang baik kepada ibunya. Ya. Nah, dari tadi kan di video tersebut jelas dan hanya menerima uang jajan saja tanpa mencium tangan ibunya. Padahal seorang ibu itu doanya itu dalam mustajab. Ketika saling kepada ibu itu akan selalu mendoakan kita. Terus ketika di sekolah juga tidak hanya kepada guru, ya itu ke penjaga sekolah ya tidak saling sama sekali. Kan di sana harusnya semua orang harus dihormati, baik yang lebih tua, baik yang seumuran atau bahkan ke yang lebih muda pun harus saling menghormati. Karena pada hakikatnya manusia itu harus saling menghormati satu sama lain. Dan jelas di video tersebut di masa depan ia menjadi orang yang kurang beruntung karena dulunya dengan itu yang kurang baik, terus dengan bermalas-malasan, maka itu yang akan terjadi. Dan bahkan Imam Sufyan berkata, jika engkau berat apa ya, berat menimba ilmu sekarang, maka kamu harus menerima beratnya saya akan datang masa yang akan masa depan. Baik, terima kasih. Yang mana? Zidan. Terima kasih. Untuk saya akan
perilaku baiknya dia tetap pergi ke sekolah walaupun secara terlihat terpaksa gitu. Oke. Untuk dari video dari selain perilaku baik itu cuma itu doang, tapi selebihnya adalah perilaku buruk seperti yang dijelaskan oleh Nabil tadi, yaitu pada saat awal dia tidak bersalaman orang tua dan hanya dia orang saja langsung pergi. Pada saat di sekolah dia juga tidak ketika orang lain bersalaman kepada penjaga sekolah, tapi dia kayak memiliki rasa tidak peduli kepada orang lain. Iya. Pada saat di sekolah, pada saat jam pembelajaran, ketika orang lain sedang fokus belajar, dia malah bermain dengan HP-nya sendiri, alias tidak memperhatikan atau tidak melakukan pembelajaran di sekolah. Sehingga ada guru yang datang untuk menyarannya, dia pun berhenti dan diingatkan oleh temannya. Dan pada saat jam istirahat, dia ketika sedang berjalan, ketika ada temannya yang di pinggir, dia sengaja menendang sebuah barang milik temannya itu sehingga membuat teman-temannya marah. Dan itu tampak disengaja dan itu sangat buruk sekali. Pada saat di masa depan, ketika teman-temannya sudah pada sukses, tapi dia sendirilah yang tidak merasakan kesuksesannya itu, alias dia malah menjadi tukang semir sepatu ketika teman-temannya yang lain memiliki pekerjaan yang lebih daripada dia. Terima kasih. Gimana? Ini garis baik yang saya tangkap dari video teman-teman ya, terus untuk menambahkan sedikit mungkin yang tadi sudah teman-teman tadi jelaskan ya, semuanya memang sudah dijelaskan, jadi ya mungkin hanya ya sedikit menambahkan mungkin dari etika seorang yang tadi ada di video itu etika yang sangat buruk. Dan menurut saya juga seperti yang Rizkia tadi bilang bahwa etika itu ditambahkan dari ilmu sosial, dan etika juga kadang dari apa yang kita pelajari secara dari mata dan juga apa yang dari kita lakukan. Lalu karena yang ada di video tersebut, dia orangnya itu kan dia sangat jauh dari kata etika, walaupun begitu yaitu ya baik, mungkin yang bisa kita pelajari dari dia adalah ya kalau bisa kita harus mementingkan etika daripada ilmu yang sudah dibilang oleh Nabil, dan juga kita kalau bisa memberikan contoh juga untuk orang lain, seperti temannya yang tadi yang memberikan yang menasihati di kelas ya ketika di kelas. Iya. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Rizkia bahwa etika juga kadang dari apa itu dari sebuah karakter kalau dari karakter ya terbentuk di habit gitu ya, menjadi kebiasaan. Baik, terima kasih teman-teman. Sudah sama kami saudara teman-teman sudah sangat luar biasa terus sekali ya. Kemudian ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari berdasarkan apa yang kalian disampaikan oleh teman-teman semua. Pelajaran apa nih yang kalian dapatkan dari video tentang etika masa depan tersebut? Ada pelajaran apa? Sehingga kalian menarik kesimpulan, oh saya tuh harus gini. Boleh dari sini dulu, dari kalian dulu. Yang saya dapat dari video tersebut, saya tidak akan mencontoh beliau yang tersebut. Perilakunya jangan dicontoh ya. Saya lebih mencontoh dari orang-orang di sekitarnya yang seperti menasihatinya ataupun orang-orang yang tadi yang saling kepada penjaganya. Lebih akan menanamkan attitude yang baik. Siap. Ya, Zidan? Saya tidak boleh memandikan diri sendiri, alias jangan sampai kita ini itu tidak seperti tidak sopan ke orang lain. Jadi jangan sampai karena kita punya masalah sendiri, jangan sampai dibawa-bawa ke orang lain juga. Masalah yang kita punya jangan sampai Jangan orang lain kena orang lain terlibatnya. Jadi
meskipun kita nggak tahu punya teman masalahnya apa, biasa aja. Jadi intinya jangan sampai teman juga kena imbasnya juga gitu. Baik, terima kasih. Silakan Rizky ya. Oke, baik Bapak. Mungkin dari saya yang pertama adalah banyak sekali kan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh siswa tersebut yang tadinya tidak sesuai dengan apa yang kebangsaan atau negara Indonesia yang tujuan negara Indonesia yang dicita-citakan. Nah, mungkin pelajaran yang bisa saya ambil yang pertama adalah adab itu malah lebih penting daripada ilmu. Jadi sebelum kita mempelajari sesuatu, alangkah baiknya kita memperbaiki adab kita terlebih dahulu. Terus banyak sesuatu yang dilakukan oleh siswa tersebut yang secara sosial itu sudah merugikan orang lain. Jadi kalau prinsip saya kita jangan sampai melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, meskipun misalnya kita melakukan perilaku yang setidaknya masih merugikan diri sendiri bagi kita. Jadi dan di sana kan ada kita lihat dari kacamata yang berbeda. Kita lihat temannya di sana kan ada teman sebangkunya yang mengingatkannya bahwa tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, terlihat sekali bahwa siswa tersebut masih menjunjung tinggi attitude dan moral. Nah, yang nantinya bahkan sekarang banyak sejauh yang saya tahu banyak pekerjaan yang selain melihat kemampuannya atau skill atau sesuatu yang dia bisa, mereka melakukan interview atau wawancara. Dengan wawancara tersebut kan kita bisa mengetahui apa sih atau seperti apa perilaku orang tersebut. Jadi bahkan di dalam pekerjaan juga sudah diutamakan, karena kan kalau misalnya hanya pintar saja tapi attitude-nya jelek, ya mungkin saja bisa melakukan sesuatu yang merugikan bagi perusahaan atau tempat kerja tersebut. Baik, terima kasih. Buya Mungbi? Mungkin saya akan mengalih dari tersebut, yaitu karena tidak hanya dengan lingkungan sebaya saja, jadi sifatnya seseorang atau karakter seseorang itu bisa dipengaruhi karena adanya gadget dan media sosial. Seperti kita lihat influencer sekarang dari Indonesia itu kadang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan etika yang sering kita tonton. Misalkan ada anak yang masih belum mengerti apakah ini itu perilaku yang benar atau perilaku yang buruk. Nah, maka dari itu selaku siswa harus membedakan, harus bisa menyikapi dengan adanya perkembangan ilmu komunikasi sekarang atau media sosial sekarang, harus benar-benar diperbaiki lagi ya mungkin, dan bagaimana cara menyikapinya. Dan karena sepintar-pintarnya kita, terkenalnya kita, kalau ketika kelihatan sifat buruknya, maka nanti karir kita pun akan jatuh. Baik, terima kasih. Jadi intinya bahwa etika itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari.
kasih teman-teman. Nah, tadi sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan, rencana apa yang akan dilakukan setelah menonton video tersebut. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nah, kesan apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Dari Garin, kesannya gimana? Senang atau gimana? Saya sangat menyenangkan karena di sini saya bisa berdiskusi dengan teman-teman saya yang tentang apapun itu, tentang maupun itu dari untuk masa depan kita dan juga apapun itu, mau itu untuk sifat kita untuk memperbaiki diri kita. Ya. Menurut saya ini sangat menyenangkan. Oke. Zidan, gimana? Saya sama seperti Gary ya, untuk Bimbingan kelompok. bimbingan kelompok itu ya sangat menyenangkan juga ya, karena kita bisa tahu gimana cara apa ya, misalkan jadi dengan ada bimbingan kelompok ini saya jadi bisa lebih fokus karena yang dibahas itu tentang attitude disorder. Jadi untuk dari itu ya, untuk program seperti ini tuh baik bisa mengajarkan kepada seorang orang lain tentang baiknya attitude itu. Oke, kesannya bagaimana? Mungkin dari saya yang pertama pastinya seru dan menarik karena kan kita share the different view gitu kan, bedanya pandangan. Jadi kita dari berempat ini pandangannya berbeda-beda yang nantinya mungkin akan menghasilkan solusi baru atau mungkin ada metode baru ataupun pembahasan baru lagi. Jadi terus yang kedua yang udah pastinya kita kan dari yang kelas-kelas yang berbeda ini, jadi kita bisa lebih saling mengenal juga di sini. Ya alhamdulillahnya selain saling mengenal kita juga bisa berdiskusi tentang apa saja di sini. Jadi dengan adanya bimbingan kelompok ini setidaknya 1% lebih baik lah gitu. Oke, baik. Bil, gimana kesannya Bil? Mungkin kesan dari saya ini luar biasa sekali karena di sini kita bisa saling terbuka ya pikirannya satu sama lain, kita saling bermusyawarah ya seperti yang telah ada di Pancasila sila keempat dan menghasilkan mufakat ya, dan di mana solusi atau hasil ini itu akan mempertimbangkan masa depan kita, nanti masa depan kita, masa depan anak-anak kita dan masa depan cucu-cucu kita untuk masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih baik daripada sekarang. Seperti itu. Baik, terima kasih ya teman-teman semua ya. Ternyata teman-teman semua dari layanan bimbingan kelompok ini teman-teman kesannya luar biasa, senang ya. Tapi insya Allah setelah memang senang ini jadi kegiatan lanjutan di waktu yang akan datang. Ya teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kali ini mari kita sama-sama berdoa ya, berdoa dalam hati masing-masing dengan keyakinan masing-masing dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Baik teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah mengikuti bimbingan kelompok ini ya, dan semoga hasil dari bimbingan kelompok ini bisa nanti diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya. Dan tentunya teman-teman semua tetap menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih soleh dan lebih sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Syukron, katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikumpulkan.